siapa yang berhak untuk mengumumkan, menentukannya setelah ru'yatul hilal tadi? Ya, tadi Abdullah bin Umar ketika melihat hilal nggak langsung mengumumkan, nggak langsung menetapkan, melaporkan dulu kepada Rasul sebagai pemimpin kaum muslimin. Demikian pula dengan Idul Fitri tadi. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini termasuk pembahasan masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang kita maksud tadi, termasuk pembahasan fikih al-akbar, yang mana para ulama dalam kitab-kitab akidah menyantumkan pembahasan salat Idul Fitri dan juga Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Ini kita mau bacakan sebagian ucapan ulama salaf dalam kitab-kitab akidah mereka. Di antaranya Imam Harb bin Ismail Al-Karmani atau Imam Al-Karmani yang wafat tahun 280 Hijriah. Ulama salaf yang hidup di abad ketiga Hijriah. Dalam kitab beliau yang masyhur tentang akidah, beliau mengatakan, hadhihi madzahibu ahlil ilmi wa ashabil athar wa ahli sunnah al-mutamasikina biha al-muqtada biha fiha milladun ashabi Rasulullah SAW ila yaumina hada. Inilah ajaran para ulama ashabul athar, ahli sunnah wal jamaah, yang berpegang teguh dengan sunnah, yang merupakan suri toladan dari kalangan para sahabat Rasul sampai hari ini, kata Imam Al-Karmani rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, wa adraktu man adraktu min ulama alil Hijaz wa Syam wa ghirim alaiha. Dan aku mendapati ulama di negeri Hijaz, Mekah, Madinah, negeri Syam dan selain mereka, ya, di atas akidah yang satu ini. Faman khalafa syai'an min hadhil madzahib aw ta'ana fiha aw abaqa ilaha fahuwa mukhalifun mubtadi' kharijun alil jamaah. Dan beliau mengatakan, barang siapa menyelisih ajaran ini atau mencela atau nyinyiri orang yang mengucapkannya, maka dia telah menyelisihi kebenaran, dia pelaku kebid'ahan, dan dia keluar dari jamaah kaum muslimin. Zailun an manhaji sunnah wasabil haq. Dia keluar dari manhaj Ahlus Sunnah dan keluar dari jalan kebenaran. Di antara akidah tersebut, kata beliau, wal jum'atu wal idan wal hajju ma'as sultan wa ilam yakunu bararatan udulan atqiyah. Melaksanakan sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, berhaji bersama pemimpin kaum muslimin, meskipun mereka bukan orang yang baik, bukan orang yang adil, bukan orang yang bertakwa. Yang penting pemimpin muslim wajib untuk didengar, ditaati dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tambahkan ucapan ulama ahli sunnah yang lain, yaitu Imam Ibnu Abi Zamanin yang wafat tahun 399 Hijriah. Kalau tadi ulama abad ketiga, sekarang ulama abad keempat. Dalam kitabnya yang masyhur Ushulus Sunnah, ada bab as-shalah khalfal wulad. Dalam kitab akidah tersebut ada bab khusus salat di belakang pemimpin kaum muslimin atau salat bersama pemimpin kaum muslimin. Kata beliau, wa min qauli ahli sunnah anna salatal jum'ah wal idain wa arafa ma'a kulli amirin barrin aw fajirin minas sunnati wal haq. Di antara ucapan ahli sunnah, salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha, Arafah bersama pemimpin yang baik atau yang fajir. Dan itu termasuk sunnah dan termasuk kebenaran. Jadi sekali lagi, ini merupakan ijma' ahlus sunnah wal jamaah. Salat Idul Fitri itu bersama pemimpin kaum muslimin. Demikian pula Sufyan Ats-Tsauri dalam akidah beliau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitab beliau Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Sufyan Ats-Tsauri
mengatakan kepada muridnya yang bernama Syu'aib, ya Syu'aib, la yanfa'uka ma katabta hatta tara shalah khalfa kulli barin wa fajirin. Wahai Syu'aib, tidak bermanfaat apa yang engkau tulis sampai engkau berpendapat salat di belakang pemimpin yang baik maupun yang zalim. Kemudian Syu'aib bertanya, as-salata kullaha, apakah setiap salat bersama pemimpin? Kata Sufyan Ats-Tsauri, la, walakin salatal jum'ah wal idain. Namun salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Nah, sekali lagi, ini yang harus dipahami oleh kaum muslimin. Dan ini sekali lagi ijma' ahli sunnah wal jamaah yang tertulis dalam kitab-kitab al-aqidah. Maka sebagaimana Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin walima tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan kemana dia berpaling, kami sesatkan kemana dia tersesat, dan kami masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Ya, sekali lagi seorang muslim yang bijak mengikuti Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti pemahaman para ulama as-salaf, khususnya sekali lagi ini adalah ijma' mereka dalam bab al-aqidah.